Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, kita malam ini bisa belajar kembali dengan saya sendiri, Karvin Fanana, di sesi Akademi Jago Jualan dengan tema seputar teknik closing dan ilmu customer service. Nah, Alhamdulillah, kita sudah masuk ke tema ke-6 dan sudah 4 pertemuan sebelumnya kita lewati, dan pertemuan kelima kita skip dulu ya. Jadi kita langsung lengkah ke pertemuan ke-6. Dan untuk jadwalnya, mungkin untuk teman-teman yang baru masuk, itu kita ada beberapa agenda selama 30 hari, dan sebelumnya ini kita jadwalkan selama 1 bulan, yaitu 30 hari pas. Dan ini karena ada beberapa kendala dan urusan pribadi juga, jadi kita baru masuk ke hari ke-6. Nah, kita waktu itu mulai Juni. Nah, ini agenda khusus untuk teman-teman belajar bareng dan supaya bisa mengembangkan ilmunya nanti untuk di bisnis masing-masing atau untuk mengajarkan tim penjualan atau tim internalnya di bisnis masing-masing juga. Dan inilah sesi malam ini untuk teman-teman semuanya yang kiranya dapat bergabung pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita belajar bareng-bareng ini bisa teman-teman praktekkan dan teman-teman menghasilkan dari teknik closing yang semakin jago nanti. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain, kita seperti biasa bisa kenalan dulu nih. Ada dari berbagai daerah ya di Indonesia. Ini ada, oh ya, spesial momen ya, ini kita hadirkan customer service kita. Ini ada Sayu Anissa. Ya, Sayu bisa kenalan ya, dan tips singkat nih dari Sayu nih untuk biar jago teknik closingnya sebagai CS. Ayo, silakan yuk. Halo, halo Mbak Sayu. Halo Mbak Sayu. Halo. Wah, sepertinya lagi kendala sinyal ya, karena di kampung nih. Oke, jadi kita skip dulu ke yang lain. Kita kenalan untuk ke Mbak Yitrika. Mbak Yitrika, silakan. Bisnisnya apa dan ada pengalaman apa dalam chat ke customer selama ini? Ya, Mbak Yitrika ada di tempat? Oke, sepertinya belum hadir juga nih ya. Kita ke Mbak Maratus, ada di tempat nih, bisa kenalan? Maratus Solihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Halo Mbak. Dengan dari mana Mbak? Mbak Maratus? Halo Kak, saya dari Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung ya. Untuk usahanya apa nih sendiri? Atau udah ada pengalaman jualan? Usaha
usahanya sekarang ya ini jualan produknya kakak ini. Oh gitu. Iya. Siap-siap. Udah dari kapan? Baru dari kemarin kayaknya. Dari kemarin ya. Oke. Nah, Masih baru banget. untuk apa namanya selama ini nih, kira-kira pengalaman apa nih yang bisa ketika berjualan dan kok nggak closing gitu, nggak beli, Gini Kak gagal ceritanya beli. Kak. Gini Kak ceritanya. Kan baru kemarin nih kita ke pabriknya yang Melty Falana punya Kak Karvin ini. Iya. Kita itu punya modalnya baru 150. Terus kita akhirnya jadi reseller deh dengan uang 150 itu ya. Nah, baru kemarin kita gabung join reseller. Hari ini itu alhamdulillah berkat ya posting-posting dari yang kan kalau jadi reseller tuh dapat foto-foto itu ya kayak dapat foto-foto promosi itu ya. Dari situ saya posting ternyata hari ini alhamdulillah udah closing 1. Oh gitu, iya, alhamdulillah. Dan apa namanya untuk postingnya sekadar di WA aja atau di mana, Mbak? Kita postingnya di WA, Facebook, Instagram sama Marketplace. Marketplace juga ya. Iya. Jadi ya berbagai macam faktornya untuk orang tertarik buat beli ya. Dan kuncinya sih berulang kali ngelihat promosi dan apalagi kalau kita nih ya, kayak saya nih. Saya ini biasanya jualan produk keripik, pisang, Melty Falana dan tiba-tiba beralih jualan yang lain. Nah, pasti ada orang itu ngelihat adaptasi dulu nih. Oh, orang ini kok jualan ini walaupun produknya mungkin udah terkenal, mungkin udah orang lain udah laris gitu jualan. Pas kita baru jualan itu butuh proses juga supaya orang kenal ngeh gitu dengan oh ini kita jualan ini juga loh gitu ya. Iya sih Kak, bener banget kayak gitu sih Kak. Iya. Jadi kita perlu konsisten berulang kali untuk posting itu dan dari segi konten, dari segi cara berpromosi itu juga memang harus kita pelajari lagi kan cara mana yang paling efektif supaya orang beli. Iya betul Kak, betul banget. Ya mohon bimbingannya ya Kak Kavin. Iya nanti bisa ini juga apa namanya tanya jawab di grup lagi kalau misalnya ada kendala. Siap sama-sama. Oke Kak. Oke ini yang coba satu lagi ya ini ke Mbak Mas Muhammad Rizky. Mas Muhammad Rizky dari mana Mas? Bisa kenalan? Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya salam kenal, nama saya Muhammad Rizky Andika dari Serang, Banten Kak. Oh, Rizky Andika dari Serang ya. Iya. Kalau usaha sekarang apa Mas? Sebelumnya kan usahanya ya yang ngejualin produk kakak tuh yang Melty Falana. Nah sekarang lagi beralih gitu Kak ke jualan tote bag kostum Kak. Oh gitu, tote bag kostum. Untuk apa namanya? Sekarang ini itu customnya di tempat orang lain ya. Jadi kita tinggal terima orderan aja gitu ya. Iya Kak. Oke. Ada kendala apa aja nih selama berjualan dalam mengatasi chat pembeli? Selama jualan Melty Falana yang dulu ya Kak ya? Yang pertama jualan Melty Falana, terus sama jualan tote bag kostumnya, kendala apa aja nih biasanya yang sering dihadapi untuk buat pembeli itu jadi beli? Kalau yang pertama itu kendalanya ini Kak, apa sih namanya? Terkadang kan Melty Falana itu kan kemasannya isinya 100 gram gitu Kak ya? Iya. 100 gram. Nah, si konsumen ini apa ya? Nanya gitu, isinya berapa? 100 gram. Pas tahu isinya nggak jadi beli dikarenakan sedikit gitu Kak. Oh gitu. Jadi kendalanya di apa namanya? Respon target marketnya. Iya Respon Kak. Target marketnya apa namanya? Belum sesuai target dari produk itu sendiri ya. Kalau biasanya jualan di promosinya di mana? Promosinya di WA sama Instagram. WA sama Instagram. Berarti ngandelin kenalan-kenalan lah ya berarti ya, yang udah kenal. Iya Kak. Nah kalau untuk sekarang ini untuk tote bag-nya? Kalau untuk kendala
apa pengalaman dalam balesin chatnya? Kalau di balas chat mah nggak ada ya, paling cuma di sistem produksinya sih, karena kan pre-order gitu kayak. Pre-order ya? Ya, karena konsumen kan ada aja gitu yang nggak mau pre-order lama-lama gitu. Itu oh sih. gitu, jadi emang orang pengen cepet ya? Iya. Jadi dari segi apa ya? Segi penawaran sama kita ngelihat kalau kita ini lebih lama karena kita memberikan kualitas terbaik. Nah, itu mungkin value-nya dimainin juga kan? Iya benar Kak. Dalam gaya balesin chatnya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Iya Kak, sama-sama. Berbagi di sini. Oke, kita masuk ke materi untuk sesi malam ini, yaitu seputar teknik closing dan persiapan CS. Dan kira-kira teman-teman udah pada tahu ya istilah teknik closing itu apa? Nah, banyak kan kita dengar apa sih closing? Kalau closing, close ya. Close itu menutup, closing the door, menutup pintu ya. Nah, kalau misalnya closing sendiri dalam penjualan, dalam bisnis itu artinya adalah menutup chat dengan akhirnya adalah penjualan. Ya, jadi mengubah pembeli itu menjadi yang tadinya nanya-nanya doang, itu jadinya jadi beli. Nah, itu arti sebenarnya dari closing ya, dari bisnis ini sendiri, dari dunia bisnis. Nah, terus masalahnya adalah kita seberapa penting itu kan teknik closing yang harus kita pelajari. Nah, pentingan mana nih? Pentingan ngiklan, datengin pembeli banyak-banyak, ya kan? Atau pentingan kita memperbaiki cara kita balesin chat dan merespon customer. Nah, pasti teman-teman mungkin ada beberapa yang baru sadar ya. Seberapa penting mana nih datengin pembeli banyak-banyak atau hanya atau bagusin cara kita mengubah pembeli itu jadi pembeli. Dan di sini kita lihat di sini ada dua lini penting dalam penjualan ya. Oh ya, di sini ya. Coba sebelumnya bayangin kalau ada banyak chatting yang masuk. Nih, Mas Rizky tadi, wah banyak banget yang ngechat kan, 100 orang gitu yang ngechat. Tapi kewalahan karena nggak nyiapin cara balesin chatnya, foto-fotonya, terus penawarannya, dan akhirnya apa? Ya, jadinya nggak closing, terus jadinya kepala jadi pusing, rekening nggak sering-sering. Nah, itu. Ini juga teknik gaya penulisan ya, kata rima ya. Jadi akhirannya ing semua itu lebih menarik dibandingkan yang beda-beda akhirannya. Nah, cara banyak chat tapi nggak closing ya, karena balesinnya jelek atau kita nggak ramah gitu kan, atau kita salah ngasih jawaban, ngasih pertanyaan. Nah, bayangin kalau teman-teman masuk ke sebuah tokonya itu rame pembeli tapi judes gitu kan, pasti ada kemungkinan kayaknya males nih beli kesini lagi. Oke ya, paham ya nyampe sini ya. Nah, ini yang akan apa aja itu yang harus kita pahami dari sebagai customer service, atau nanti mengajarkan atau membimbing tim customer service-nya sendiri atau tim resellernya dalam membalas chat atau memperbaiki teknik closing-nya. Nah, di sini dua bagian penting nih marketing dalam marketing. Terus satu itu ada traffic generation. Traffic generation itu mendatangkan pembeli. Nah, mendatangkan pembeli yaitu dengan cara apa? Dengan cara iklan brutal di seluruh media. Terus ada juga setelah kita ngiklan dan banyak yang datang ya. Nah, itu PR selanjutnya adalah
mengubah prospek itu jadi pelanggan atau yang namanya kegiatan conversion sales. Nah, kegiatan inilah yang kita namakan kegiatan customer service, atau ilmu yang berpengaruh di sini adalah ilmu teknik closing. Kan? Deal maker ya, kalau istilah lainnya itu deal maker, cara ngebuat deal orang jadi beli gitu. Nah, terus ini ya, paham ya? Jadi datengin orang banyak, oke, sip, ya kan? Setelah itu apa? Ya terus setelah itu ngubah mereka jadi pembeli. 100 yang datang, 10 yang beli. Berarti ada 10% yang beli. Kalau misalnya 100 yang datang, 50% yang beli, berarti ada 50% konversi rate-nya dari kegiatan customer service kita. Nah, tinggal dilihat nih, tergantung produk, tergantung harga. Semakin mahal produknya, semakin spesifik marketnya, pasti konversi salesnya juga semakin kecil kan. Oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya tujuan belajar teknik closing sendiri yaitu memperbesar kemungkinan orang jadi pembeli. Oke, clear ya. Jadi memperbesar kemungkinan. Jadi bukan belajar cara pasti membuat orang jadi beli, ya kan? Memperbesar kemungkinan orang jadi pembeli. Nah, 2 faktor penyebab customer tertarik ya. Orang yang ngechat kita itu udah dipastikan tertarik. Oke, paham sampai sini? Orang yang ngechat kita atau yang bertanya dengan kita atau yang ngelihat iklan kita itu udah pasti ada ketertarikan. Nah, tapi masalahnya di sini adalah seberapa besar ketertarikan mereka, kondisi mereka saat mereka tertarik. Satu, ya, yang banyak dikeluhin sama customer service atau orang-orang yang berjualan yaitu udah lama chat ya nggak jadi beli. Ternyata emang pas kondisi prospeknya belum ada duit atau kita yang salah ngasih jawaban dan ngasih pertanyaan. Oke, ngasih jawaban dan ngasih pertanyaannya salah. Harusnya jawab A, malah jawab B gitu kan. Terus karena kita nggak siap juga, kelamaan responnya. Nah itu juga yang jadi. Ini kenapa ada 2 sambelnya? Yang jadi masalah dari customer service kita. Nah selanjutnya, ya kita mute dulu. Nah selanjutnya tugas customer service itu apa aja sih sebenarnya? Nah, tugas customer service itu memberikan informasi, meyakinkan pembeli, terus ngebuat pembeli itu makin tertarik, dan menggali alasan dan siapa profil pembeli. Nah, oke ya, di sini ya. 1, ngasih informasi, ya kan? Jelas dong kalau orang nanya-nanya itu ya kita kasih informasi yang sejelas mungkin. Terus yang kedua, tugas kita ngeyakinin penawaran kita, produk kita, terus itu menarik dan dibutuhin sama dia. Terus ketiga, membuat mereka yang makin tertarik dengan penawaran yang banyak tadi kan. Penawaran 1 gagal, penawaran 2. Gitu kan, jadi buat tangga penawarannya. Dari yang paling mahal, paling murah, paling besar, paling kecil, nah itu kita tawarin semuanya. Terus menggali alasan dan siapa profil pembeli. Nah, ini penting juga nih, ya kan? Kadang nggak kita lepas di sini. Alasan dia beli itu kenapa, dan dia itu siapa sih sebenarnya? Nah, itu kadang yang sering tak kepoin kan. Oh, dia ini beli nih. Tak lihat nih siapa. Oh, dia belinya ternyata beli paket reseller, paket eceran doang. Oh, berarti dia hanya pengen aja order sedikit. Pengen nyoba dulu kan. Terus ada yang mau nanya-nanya distributor atau agen gitu kan. Wah, berarti ini kondisinya dia punya uang, terus dia punya pasar, dia pernah punya pengalaman penjualan, atau memang dia adalah seorang, kalau kita ya jualan jajanan, dia adalah penjual snack juga. Nah,
itu ya kondisinya. Atau yang jualan herbal, oh kayaknya dia ini bapak umur sekian itu, berarti kebutuhannya perkiraan ini kan kalau umur segitu. Terus jualan apalagi tote bag tadi. Nah kira-kira dia ini untuk dinas gitu. Kalau dinas kan pasti orang dinas pasti mesennya banyak kan. Terus apalagi orang-orang yang buat bisnis lagi, buat souvenirnya pasti banyak kan untuk ngasih ke tim mitranya, suppliernya, dan seperti itu. Inilah fungsinya kita menggali alasan dan siapa profil pembeli. Jadi kita menyesuaikan penawaran kita ke si prospek tadi, si calon pembeli tadi. Kalau dia perkiraannya bakal beli dikit, ya udah kita tawarin paket yang murah, paket yang terjangkau aja kan. Kalau kira-kira bakal beli banyak, kita tahu oh si dia ini kayaknya bakal beli banyak. Nah, jadi kita tawarinnya yang pembeliannya banyak, yang jumlah transaksinya besar. Nah, prinsip penting juga nih untuk customer service. Nah, saat berjualan selalu pegang prinsip value before money. Jadi prinsipnya itu kita mengedepankan keunggulan, nilai lebih ya. Apa sih yang didapat pembeli ketika belanja di kita? Nah, itu yang kita tawarin dulu di depan, bukan jadi mau beli berapa, Kak? Nah, karena kita nggak sabar nih. Belum kita jelasin penawarannya, belum kita kasih tahu keunggulan kita, value kita. Udah nawarin mau beli berapa, Kak? Nah, mau beli sekarang apa sore? Nah, itu nanti di akhir kan, ketika udah selesai semuanya kita jabarin tuh value yang kita punya. Oke, sini ya clear ya. Nah, kalau ada pertanyaan langsung bisa di chat ya, kolom chat. Nah, terus selanjutnya wajib dilakukan customer service ya kan. Ini jadi SOP ya. SOP seorang customer service untuk dilakukan siapapun customer service-nya, mau jualan apapun, ini yang umum dilakukan untuk seorang customer service. 1, yaitu fast response. 2, sebut namanya. 3, ulangi nih kalimatnya yang penting-penting, penawarannya yang paling penting. Supaya itu kayak jadi rekomendasi gitu kan. Kayak kita beli nih, pasti kita butuh rekomendasi mana yang paling cocok buat kita. Oh, Kakak kalau duitnya segitu aja, mendingan beli paket A, karena paket A ini murah, cuman 100 ribuan. Kalau Kakak mau yang beli lebih hemat, tapi belinya lebih banyak gitu kan, Kakak bisa beli paket dahsyat gitu kan. Dahsyat ini lagi promo nih sekarang. Hematnya hemat 50.000 ya, hemat 50.000 tapi harus beli 300.000 gitu kan. Nah, tadi 100.000 sama 300.000. Nah, kita tekenin nih kira-kira kalau kita yang mau lebih yang profitnya yang lebih banyak ya 300.000 tadi, ya udah kita tekenin terus lebih hemat kalau beli yang ini, lebih hemat beli 300.000. Keunggulan dari 300.000 tadi itu apa aja kan? Apa hematnya itu di mana gitu kan? Selain hemat pengeluarannya harganya lebih murah nanti jadinya, walaupun belanjanya lebih banyak, yang ngeluarin duit lebih banyak. Terus yang keempat, berikan kesan setuju apapun jawabannya, ya kan? Kesan setuju apapun jawabannya. Kayaknya dia tuh ngomongnya salah, cuman kita ngasih jawabannya ya, oke, siap. Nah, setelah itu baru kita benerin apa yang kira-kira di situ salah atau nggak pas ya. Jadi oke, Kak, betul. Tapi untuk penawaran yang ini sudah habis, Kak. Jadi adanya penawaran yang ini gitu. Iya betul, Kak, produk yang itu promo, tapi promo yang itu udah nggak ada gitu kan. Jadi kayak studi case-nya kalau yang ini dia konfirmasi promo yang udah habis gitu. Nah, itu ya. Oke,
diiyain dulu baru kita benerin jawaban yang salah tadi. Terus pakai emot senyum. Nah, kalau saya sendiri itu kalau ngobrol biasa tuh, apalagi nawarin langsung ya, kayak orang, jangan kayak marah-marah gitu dong. Nah kalau di online kan gampang kan, tinggal kasih emot senyum, kitanya pakai emot senyum atau nyengir gitu ya. Nah itu udah bisa kelihatan ramah kitanya. Terus jelaskan dengan bahasa sederhana. Jelaskan dengan bahasa sederhana itu maksudnya ya sesimpel mungkin. Kalau orang itu jelasin ke kita tuh cepat ngertinya gitu loh. Jadi kita memposisikan seolah-olah kita itu orang lain yang sedang ditawarkan. Nah, ketika ditawarkan itu kita cepat juga nyambungnya. Ngerti loh, paham loh. Nah, itu tujuannya, jelaskan dengan bahasa sederhana. Terus tunjukkan empati ya. Tunjukkan empati. Nah, empati di sini ya kita menaruh perhatian ke pembeli itu, ke calon pembeli. Kalau ini sesuai dengan keinginannya, kebutuhannya. Terus yang ke-8, tutup kalimatnya dengan pertanyaan. Ya, jadi apakah sudah jelas tadi tentang produknya, Kak? Nah, kan. Itu nanti kita kasih pilihan pertanyaan yang memang biasa dipakai buat kita orang itu yang tadinya cuma ngeri doang jadi bales. Nah, buat follow up ya. Nah, terus 5 teknik closing. Nah, di sini 5 teknik closing yang kita punya itu beberapa ya, bisa ada 30-an lebih sih sebenarnya teknik closing ini. Nah, tapi yang umumnya dipakai ini keterbatasan ya, hanya saat ini gitu kan. Hanya saat ini promo, nanti kita jelaskan juga. Terus yang kedua, ambil semuanya, jelaskan semua benefitnya. Yang ketiga, kata orang ya, testimoni produk maksudnya. Terus pilih ya atau ya. Jadi ngebuat orang itu ngejawab ya, ya, ya. Nah itu fungsi teknik yang ini. Terus yang kelima, asumsikan pasti beli. Asumsikan pasti beli. Nah, terus di sini apa yang bisa kita gunakan di teknik yang pertama, yaitu teknik hanya saat ini ya. Ini keterbatasan ya. Jadi kita membuat batas dari pertama nih, jumlah produk. Produk terbatas, Kak, karena kita produknya premium, jadi kita hanya stok 10 sekarang. Nah, sekarang udah ada beberapa pembeli yang mau beli 2 produk. Nah, mau booking sekarang atau nanti? Karena kalau nanti takutnya kehabisan produknya. Nah, itu contohnya kan. Memperjelas informasi kenapa harus transfer sekarang. Terus, waktu promo akan berakhir. Ya, Kak, sebenarnya promonya ini akan berakhir nih sore ini kan, karena kita hanya nyediain buat 10 orang aja promonya, dan itu memang batasnya sampai sore ini. Nah, kalau misalnya mau transfer ya bisa sebelum jam 5 sore ya, supaya promonya dapat. Nah, contohnya itu. Terus yang ketiga, kemudahan transaksinya akan hilang. Ya nanti kalau misalnya kakak nggak order sekarang, ya kakak harus belinya ya lewat website, lewat apa gitu, lewat Shopee apa yang lain. Nah, itu yang bisa kira-kira dibuat ya, keterbatasan. Dibuat batas, apa aja kira-kira yang keterbatasannya nih. Terus yang kedua, ambil semuanya. Nah, ambil semuanya. Ambil semuanya ini maksudnya apa? Maksudnya kita kasih sebut semua benefit produk dalam satu kalimat. Sekali beli banyak, sekali beli, biar orang tuh sekali beli itu banyak untungnya. Nah, itu fungsinya ya. Kasih semua benefit produknya itu kita sebutin. Kakak kalau beli dengan harga sekian, kakak satu dapat A ya, dapat
kalau kita nih ya, kalau Meltevanana nih, kita sekarang buat value sendiri untuk apa namanya, dari segi produk ya. Produk kita keripik pisang nih, tapi satu yang kita buat program baru ini, kita program sosial ini juga untuk bagi-bagi nasi bungkus itu, alhamdulillah udah berjalan 2-3 minggu ini untuk program di pusat sendiri ya. Itu kita sisihin untuk bagi-bagi nasi bungkus di jalanan dan masjid terdekat sekarang ini. Terus jadi kakak belanja produk ini sekaligus ada alokasi sedekahnya di situ juga kan. Terus sama yang kedua program sosial, bukan program hadiah konsumen. Nah, jadi kejutan hadiah konsumen. Nanti konsumen bisa isi formulir yang di situ nanti melampirin data dia dan belinya di mana dan bukti transaksinya itu ada gitu, kayak bukti chatnya atau bukti transferannya ke siapa. Nah, itu contoh kalimat apa namanya yang bisa bikin orang transfer kan. Nah, itu yang value-value yang kita buat tadi di Meltevanana sendiri. Jadi nanti tiap minggunya dari orang yang isi formulir tadi, kejutan hadiah konsumen, itu bisa dapetin formulirnya di tempat dia beli ya, di distributor, agen atau resellernya. Kalau yang belum dapat bisa hubungi distributornya atau distributor tempat kalian ngambil atau ke CS kita sendiri supaya dikirimin formulirnya. Nah, nanti yang isi formulir itu kita tiap minggunya bakal umumin live IG ya. Berarti mulai minggu depan nih, karena baru launching kan programnya. Mulai minggu depan kita umumin live IG siapa pemenangnya dari data yang masuk. Nah, itu bisa jadi value, beli produk Meltevanana aja udah ada alokasi sedekah sama dapetin hadiah. Nah, kan kemungkinan dapat hadiah itu juga ada. Oke. Dan di sini teman-teman bisa buat value-value sendiri nih dalam produknya atau penawaran atau bisnisnya. Mau apapun bisnisnya nanti bisa contoh kayak tadi kan ada hadiah konsumen juga atau ada value-value lainnya bisa disebut. Terus contohnya kalau misalnya balesin chat saat Pak Bambang misalnya saat Pak Bambang putuskan memiliki produk ini sekarang, Bapak bisa bawa pula keunggulan benefit atau tambahan A, B, C, D. Nah, ini untuk semuanya untuk Bapak. Nah, contoh cara balesin chatnya seperti itu kan. Nah, yang ketiga, kata orang, testimoni ya. Kita ngandelin testimoni orang yang udah beli produk kita. Nah, di sini semakin banyak testimoninya, maka semakin yakin. Nah, kalau ngirim testimoni itu jangan cuma satu, ya minimal 3 atau 5 ya. Jadi orang itu yakin kalau beli produk kita tuh enak, manjur, solutif. Nah, itulah bentuk testimoni yang bisa kita pakai itu ada macam-macam. Ada 3 yang biasa ya. Itu ada screenshot chat, terus ada foto produk dengan pembeli misalnya, atau ada yang ketiga video nyeplos. Oke, ya tadi ya testimoni. Terus yang keempat yaitu pilih ya atau ya. Nah, jadi kasih 2 pilihan pertanyaan yang jawabannya itu bukan jawaban tidak ya. Kayak mau beli apa enggak. Nah, itu kan pasti jawabannya ada pilihan enggaknya kan. Nah, jadi kita kasih pilihan pilih ya atau ya itu dia bisa milih nih, kayak contoh nih. Biasa transfer pakai Mandiri atau BNI? Rencananya paket mau dikirim sore ini atau besok pagi, Kak? Nah, contohnya ya. Terus tadi salah ketik nih. Ingin belanja produk A atau produk B. Nah, contohnya itu juga yang bisa teman-teman pakai. Nah, ini kita coba. Ingin belanja produk A atau produk B.
apapun pertanyaan yang bisa buat konsumen itu milih antara dua pilihan tadi itu, mau A atau B. Terus yang kelima yaitu asumsikan pasti beli. Jadi kita mengasumsikan customer tadi itu tuh pasti beli deh gitu kan. Jadi bahasa kita tuh kayak seolah-olah udah pede ya, udah pedean lah contohnya. Kayak contohnya nih, rencana Bapak mau ambil berapa? Terus setelah transfer nanti mau konfirmasi lewat chat atau langsung ke web. Terus setelah transfer nanti mau konfirmasi lewat chat atau langsung ke web. Oh ini 2 kali deh. Nah, contohnya inilah. Terus pertanyaan pilihannya juga yang bisa teman-teman pakai. Kira-kira kalau transfer malam ini bakal kirim malam ini juga, Kak. Nah, contohnya itulah. Yang mengasumsikan orang calon konsumen kita itu bakal beli. Terus yang ke-6, pertanyaan ampuh yang bikin chat kita itu pasti dibalas. Nah, ini nih yang bisa teman-teman pakai buat follow up ya. Bisa di screenshot. Untuk pertanyaan ini yang bisa teman-teman pakai, 1, sampai bagian ini ada yang mau ditanyakan kan? Anda udah kita jelasin nih biasanya. Udah kita balesin panjang lebar sampai akhir. Di read doang, ya kan? Pasti banyak baper di situ. Terus kita kasih pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti coba teman-teman tes yang sebelumnya sehari yang lalu belum dibalas, 2 hari yang lalu belum dibalas, 3 hari yang lalu belum dibalas. Coba teman-teman tanya ini juga. Sampai bagian ini ada yang menanyakan. Nah, terus sudah tahu belum kalau nanti ada bonusnya, Mbak? Nah, kasih yang kayak ada bonusnya apa nih gitu kan? Jadi ada persiapan nih. Kalau dia nggak balas, kalau dia balas A, balasnya A. Kalau dia balas B, balasnya B. Jadi skenario chat-nya itu udah dibuat kan. Terus yang ketiga, sudah jelas Mbak nanti dapat apa aja. Nah, terus linknya bisa dibuka nggak Mbak? Nah, terus biasa transaksi pakai ATM atau langsung ke bank Mbak? Boleh saya tahu kapan rencana transfernya agar nanti saya standby. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya nggak penting tuh ya, tapi intinya tujuannya supaya chat kita direspon lah. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita teman-teman bisa pakai juga nih pola chat ya, formula chat yang kita pakai di Meltevanana. Nah, alurnya nih 1, 2, 3. Terus ada pertama nih ya. Ini kita yang jelas perkenalan dulu dan arahin mereka buat save nomor WA kita. Oke ya, pertama. Halo Kak, nama saya Anis. Salam kenal dengan saya admin Anissa dari Meltevanana misalnya. Sebelum saya jelaskan, boleh save nomor WA dulu ya Kak. Oh iya, dari mana dan kota mana? Misalnya kita belum tahu ya. Dia udah jawab itu misalnya. Dari kota ini Kak. Oke Kak, izin menjelaskan ya Kak tentang produk kita. Nah, jadi kita langsung jabarin. Jadi kita udah nyiapin nih apa yang bakal ditanyain. Pasti berulang-ulang nanyanya. Nah, yang kita siapin pertama memberikan deskripsi produk kita ya. Nah, memberikan deskripsi produk kita, terus rincian varian rasa, link websitenya juga. Terus atau link sosmed juga bisa. Terus memberikan harga. Nah, harga ini setelah dia bales chat bagian ini. Nah, kita udah ngirim nih deskripsi produk sama varian rasanya. Pokoknya tentang produk dulu lah. Terus setelah itu baru kita kasih tanya biasanya. Di sini kita kasih pertanyaan. Kak, mau untuk order ecer atau untuk reseller? Nah,
Di sini yang kita biasanya kasih pilihan ya. Di sini kelewatan. Jadi ada pertanyaan supaya ada interaksi gitu. Nggak cuma kita jelasin satu arah doang gitu. Ya kan, kalau misalnya chat terus kayak kita doang yang mendominasi tanpa ngebuat dia berinteraksi, itu kayaknya lebih kecil tingkat konversinya nanti. Terus setelah dijawab kan, mau jawab apapun itu, mau IC, reseller gitu. Nah, itu kita bisa nih, kita berikan harga produk kita, harga normalnya ya. Nah, terus kita kasih penawaran promonya. Nah, nanti kita di sini ada ini nih, ada apa namanya? Ada pilihan-pilihan yang biasanya yang kita kasih, distributor, agen, reseller, pakai dropship, pakai tracer. Nah, itu coba teman-teman bisa tes juga lah chat CS kita untuk bisa belajar juga kan, apalagi yang reseller itu teman-teman bisa ikutin polanya. Nah, di sini kegiatan upsell, downsell, dan cross-sell yang bisa kita lakukan. Apa kegiatan upsell, downsell, dan cross-sell ini? Itu kegiatan kalau misalnya tadinya kita nawarin yang murah, kita tawarin yang lebih mahal. Terus kita tadinya nawarin yang mahal, terus selanjutnya kita tawarin yang murah. Nah, kalau cross-sell itu kita tawarin produk yang lebih yang beda kategori atau produk lain yang belum kita tawarkan. Nah, itu yang teman-teman bisa lakukan ya. Nah, terus teman-teman bisa kasih juga pilihan cara pembayaran, mau transfer, COD atau Shopee. Nah, ini bisa teman-teman pakai. Terus pilihan ongkirnya juga. Ongkirnya itu mau pakai apa kan? Kalau kita udah biasa nyiapin, ada 2 pilihan. Satu, kargo atau pengiriman reguler gitu. Kalau kargo, ya jelas untuk berat 10 kg, itu udah kita siapin juga. Kalau 10 kg, kakak pakai Indah Kargo. Jadi Indah Kargo perbandingannya 100 piece itu ya cuman 30.000. Jadi produknya itu lebih murah dapatnya modalnya. Kalau kakak beli dikit ya jelas ongkirnya jadi lebih mahal, jadi nambah ke harga produknya juga. Nah, seperti itu contohnya. Nah, terus yang selanjutnya, kalau misalnya kita untuk rekrut reseller ya, itu kita biasanya langsung kasih konten untuk promo awal, terus kita arahin untuk pasang story WA dan broadcast untuk dapatkan. Nah, ini juga nih, teman-teman bisa kasih syarat nih. Jadi promo bersyarat ya. Mbak mau dapetin promo ini nggak? Nah, caranya apa? Caranya Mbak bisa posting story WA atau Mbak sebar ke 5 grup atau 10 orang gitu kan untuk dapetin promo spesial kita. Ini untuk supaya lebih nyebar lagi ya iklan kita kan. Jadi kita nyiapin nih apa yang harus disebar itu teman-teman bisa siapin juga. Jadi teman-teman dia dapat promo ya kan. Jadi dia dapat promo itu harus ada dilakukan dulu gitu. Nah, iklan kita makin disebar lebih banyak kan. Nah, terus selanjutnya itu kita pasang ini yang selanjutnya kita bisa masukin nih grup edukasi. Jadi ini udah masuk kegiatan bangun kolam ya. Kolam customer ya, list database. Jadi biasanya kita ya kayak contohnya yang teman-teman masuk sekarang itu kita masukin grup edukasi. Ya, apa yang bisa kita kasih di situ? Pertama ya sharing-sharing artikel bisnis. Nah, kalau teman-teman belum bisa buat Zoom gini, terus e-book bisnis, terus bisa share info-info yang kiranya menarik gitu kan. Nah, terus yang ke selanjutnya yaitu nanti pilihan kemungkinannya bakal order atau belum order. Bukan order atau enggak order ya kan. Dia bakal order nanti pastinya.
tapi nunggu dia ada duitnya, nunggu dia momen butuhnya lagi. Nah, itu yang kadang kita kan baper nih, udah chat lama nggak bales gitu kan. Nah, itu namanya pentingnya follow up sama customer relationship management ya. Ya follow up, terus kasih save story WA itu ujungnya adalah supaya saling lihat story WA kita. Karena kalau nggak saling save kan kita nggak tahu dia buat story atau enggak kan. Dia juga nggak bisa ngeliat story WA kita. Nah, jadi kalau yang order ya kita bisa follow up juga. Yang belum order ya lebih kenceng di follow up-nya kan. Di edukasinya dikasih yang bisa buat interaksi itu makin terus berlanjut. Nah, terus selanjutnya di sini calon pembeli yang nggak jadi beli itu bisa jadi bukan karena tidak cocok dengan harga yang kita tawarkan. Tapi mereka belum paham apa sebenarnya manfaat produk kita. Nah, ini yang bisa teman-teman pakai prinsipnya. Jadi orang-orang belum beli itu bisa jadi karena belum paham, karena mungkin baru sekali dijelasin itu tuh kadang kan kita nggak ngeh kan, butuh berulang kali. Dia udah nanya nih, terus taunya ngelihat di story kita itu promo yang sama kayak kita jelasin chat, cuman dia baru beli pas saat dia ngelihat story kita, karena dia baru ngeh di saat kedua kalinya ngelihat promo yang kita kasih. Nah, atau keunggulan produk yang kita kasih. Nah, inilah kondisi-kondisi yang mungkin kita juga harus memahami sebagai customer ya, supaya bisa paham nih sebenarnya kenapa sih dia beli dan belum beli. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini teman-teman ya bisa praktekkan juga ini untuk di bisnis masing-masing itu supaya apa? Supaya kedepannya tiap produk bahkan ya, tiap produk, tiap bisnis itu kita harus punya formula chatting yang wah ini kayaknya kalau balesin kayak gini nih pasti kemungkinan belinya gede gitu. Nah, dan itu udah kita punya nih di Meltefanana juga. Nah, caranya gimana? Kalau teman-teman belum punya formula chat kayak gitu, nah teman-teman bisa ngechat produk serupa atau produk yang sejenis kan, dan teman-teman pakai di bisnisnya sendiri, cocokin kan, karena nggak semuanya cocok dengan bisnis kita, produk kita, walaupun mungkin satu kategori produknya. Nah, itu teman-teman bisa cari produk sejenis atau produk dari kompetitor ya, itu teman-teman cari tahu cara dia balesin chatnya, terus kita pakai nih. Dari situ nanti kita susun formula chatnya yang bisa kita pakai dan cocok setelah kita uji coba di produk kita kan. Misalnya kita pakai formula 1. Dari 5 customer itu 2 customer yang beli. Formula 2, dari 5 customer 3 customer yang beli. Nah, berarti formula 2 yang paling oke kan, karena lebih besar konversi salesnya. Oke, clear sini ya. Nah, di sini kita teman-teman bisa screenshot juga di sini untuk ngerjain PR tadi. Ya, alur yang apa sih yang harus diisi gitu kan, yang kira-kira untuk buat formula chatting produk teman-teman. Produk kita ini kan ada 2 lini nih, ada pabrik keripik pisang sama ada Meltefanana. Produk-produk lain juga ya ada juga, dan kita buatkan juga tuh untuk formula chatnya. Jadi pas balesin chat itu udah nggak gelagapan lagi, mau balesin chatnya apa, mau jawab apa, mau ngasih pertanyaan apa, itu udah seenggaknya udah ada gambaran, dan dengan cara itu kita bisa jadi lebih cepat, lebih mudah. Oh iya, satu lagi tools pendukung untuk teman-teman balesin chat
itu kita ada beberapa tools yang teman-teman bisa pakai juga. Yang paling yang kepake tools auto text Sally. Nah, teman-teman kalau misalnya masih balesin chatnya manual ya, semuanya ngetik dari awal, walaupun udah tahu nih jawabannya sama kan, nanya produk kita ini Kak, manfaatnya kayak gini, kelebihannya ini nih, terus ada 10 orang yang beli yang nanya kayak gitu, terus teman-teman ngetik dari awal semuanya, kira-kira gempor nggak? Nah, tools ini yang teman-teman bisa pakai, tools auto text Sally. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di profil WA saya itu ada untuk tutorial Sally juga ada di katalognya. Nah, ini salah satu tools ya yang bisa teman-teman pakai dan berguna banget. Jadi kalau misalnya kalimat chatnya, balasan chatnya itu teman-teman bisa save di sini. Nah, kalau untuk foto-foto, nah itu saya saranin itu disimpan di album ya. Album. Jadi ketika kita butuh, ya kita tinggal cari fotonya di album tersebut. Jadi nggak ribet lagi untuk nyari, harus di mana nih nyarinya kan? Oke, sekian. Ya, udah materinya berakhir. Ya, udah sekitar 40 menit dan cukup ideal untuk kita belajar bareng malam ini. Semoga bermanfaat dan kita sekarang tanya jawab ya, tanya jawab. Nah, di sini udah ada beberapa pertanyaan yang kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung ya bisa langsung hidupin mic-nya ya dan bisa bertanya langsung. Oke, kita jawab yang di sini dulu yang pertama ya. Mbak Maratus Solihah nih. Kak, kalau kita cantumin harga di komentar, jika dia tanya price, boleh kan Kak? Apa harus rahasia? Nah, ini juga dari psikologi pembeli juga, itu ketika nanya harga dan kita langsung jawab di komentar, itu kalau menurut saya sendiri, itu jadi tingkat penasarannya itu berkurang kan. Dan kita nggak bisa jelasin value-nya dulu kan. Kenapa kita teknik closing ini tadi prinsipnya value before money ya. Value before money. Nah, jadi dia tuh harus tahu dulu keunggulan produk kita sebelum kita jawab nih. Sebelum kita jawab tentang harga. Kan harga itu di akhir kalau saya sendiri sih. Jadi biasanya saya arahin ke chat dulu, WA dulu, supaya apa? Satu, dapat database-nya. Dua, kita bisa jelasin dulu value produk atau bisnis kita. Yang tiga ya dia bisa save kita dan bisa kita follow up kan. Kalau cuma di komentar kan kita susah nge-follow up-nya. Kadang kan kelupaan siapa yang komentar dulu. Kalau di WA kan kita bisa simpen datanya. Cukup jelas kali Mbak Maratus ya. Terus bagaimana meyakinkan pembeli biar closing setelah tahu berat Meltevanana hanya 100 gram? Tentu orang akan berpikir mahal hanya untuk sebuah keripik pisang. Nah, ini sebentar lagi kita akan launching yang 120 gram ya. 120 gram untuk netonya. Jadi 100 gram ini nanti sekarang ini lagi masa penghabisan dulu di tingkat distributor, agen maupun reseller kan. Jadi insya Allah yang mulai bulan depan mulai kita boomingkan kalau kita sekarang 120 gram kan. Dan ini untuk kategori
kategori kita ini untuk keripik Meltevanana sendiri itu adalah snack kekinian. Jadi untuk snack kekinian itu emang rata-rata 100 gram untuk rata-rata beratnya dengan harga 15 ribuan ecer. Nah, itu udah umum banget yang orang-orang pakai, dan snack-snack lain juga pakai. Jadi kalau untuk grosiran memang rata-rata 200 gram seperempat itu harga 15 ribu. Nah, tapi karena kita kategori snack kekinian, dengan kita menampilkan value ya, pertama kemasan, cerita, terus value-value lainnya yang saya sebutkan tadi, misalnya kejutan hadiah konsumen, terus ada program sosial kita juga. Nah, itu yang bisa teman-teman pakai untuk meyakinkan pembeli. Atau ada value-value tambahan dari teman-teman yang bisa teman-teman kasih, misalnya kalau beli di teman-teman nanti dikirimin artikel bisnis, artikel apa gitu tiap harinya, atau masuk grup teman-teman yang teman-teman biasa sharing di situ kan. Nah, oke, itu mungkin, atau biasa kalau misalnya beli ini nanti teman-teman bisa tawarin produk lain yang teman-teman punya dengan harga lebih terjangkau kan. Misalnya karena beli keripik pisang Meltevanana, nanti biasanya Palu Gada juga kan, ada jual snack, jual kosmetik, jual obat, jual buah-buahan. Kalau misalnya Mbak beli Meltevanana, nanti bisa beli kosmetik skincare A dengan harga 40.000, dengan voucher potongan harga 10.000. Nah, itulah cross order ya. Nah, contoh teman-teman dalam menaikkan value produk. Oh ya Kak, kalau ada yang tanya manfaat dari produk yang kita jual, cara jelasinnya gimana Kak? Aku kemarin bilangnya ini, cemilan sehat karena berbahan dasar buah pisang Kak. Boleh dong Kak tambahin penjelasannya. Oke, nanti kita buat list value-value yang bisa teman-teman tawarkan ya dalam berjualan produk. Nah, itu bisa teman-teman pakai yang udah saya sebutkan tadi ya di pertanyaan sebelumnya. Terus Mbak Desi, kalau customer mau beli tapi bayar COD di rumah pembeli, bisa nggak bayar di lokasi pembelinya? Nah, kalau kita sendiri dari pusat Meltevanana sendiri ya teman-teman yang reseller distributor agen itu bisa dropship dari kita kan, karena kita untuk pengiriman reguler itu udah kerjasama sama JNE dengan COD bisa dengan potongan ongkir 25%. Nah, kalau misalnya mau free ongkir, ya kita bisa mungkin bisa bisa dengan ke Shopee ya. Ke Shopee, jadi kita manfaatin promo yang ada di Shopee. Kebetulan kita udah ngebuat toko tapi bukan official ya, untuk dapetin voucher gratis ongkir. Jadi kadang-kadang kita buat fake order untuk pembeli yang pengen potongan ongkir gitu. Jadi manfaatin voucher marketplace. Terus closing ini apa biar diterapkan pada produk pre-order? Teknik closing ini apa bisa diterapkan pada produk pre-order? Ya bisa, ya tentu bisa aja Kak, karena teknik closing ini gunanya ngebuat pembeli itu yakin kan dengan beli dengan produk dan penawaran yang kita punya. Mau itu pre-order, mau itu ready kan barangnya. Nah, gimana caranya? Ya Mas Rizky bisa buat pilihan-pilihan yang sering dikeluhkan. Nah, keluhan pembeli itu apa aja nih? Coba list ya. Coba list keluhan pembelinya apa aja. Nah, coba nanti Mas bisa kirimkan ke saya juga keluhan-keluhannya. Terus nanti coba bisa saya bantu pikirkan value yang bisa dibuat apa kan tanpa menambah biaya. Nah, oke, kalau misalnya ini coba kita beralih ke WA ya. Untuk pertanyaan tadi ada yang belum dijawab juga.
Oke, buat teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa di kolom chat atau hidupin suaranya. Punten Kak Karvin. Ya. Izin bertanya lagi ya. Ya. Silakan Mas. Terkait ini Mas, produk. Kadang kan customer ada aja gitu ya yang mau beli produk ini karena tahu latar belakang penjualnya gitu ya Mas ya. Iya. Nah terus bagaimana gitu Mas menyingkronkan gitu antara personal branding dengan produk yang kita jual supaya customer tuh tertarik gitu Mas. Contohnya nih Mas, contohnya kita jualan stationery gitu, perlengkapan alat tulis. Nah, yang pemiliknya itu misal sering juara lomba menulis, itu kan sinkron gitu ya Mas ya. Nah, bagaimana tuh biar menarik minat para pembeli gitu Mas. Terima kasih Mas. Oke. Untuk personal branding ya, nah itu memang salah satu faktor besar kenapa orang awalnya tertarik untuk beli, ya kan? Itu untuk membuat calon prospek tertarik beli, datang dan beli. Nah itu kan. Nah ketika datang itu kan teknik closing ini yang ngebuat orang itu yakin, tertarik kan belum tentu yakin. Nah tertarik kan belum tentu yakin. Nah jadi tugas kita memperbaiki teknik closing ini supaya meyakinkan mereka yang udah datang. Nah, kalau untuk personal branding tadi, salah satu mempermudah untuk yang tertarik tadi itu semakin yakin kan, oh tahu si penjual ternyata telah berhasil memenangkan ini yang tentunya berhubungan dengan produk yang kita jual. Tapi tentu aja di situ tanpa kenal orang yang jual pun, kalau penawaran kita bagus atau yang penting sosmed, media promosi kita itu yang biasa kita pakai website atau Instagram atau Facebook ya, atau WA bisnis kita itu meyakinkan, ya kan? Minimal foto profil WA kita meyakinkan, bukan asal foto tongkrongan, foto nggak pakai baju, foto muka kita yang lagi buluk misalnya. Kita foto rapi, kita posting di situ, atau ada logo produk jualan kita atau toko kita. Nah, itu yang bisa meyakinkan pembeli ya dari tampilan profil WA kita. Pakai WA bisnis kan, lengkap WA bisnis profilnya, dari alamatnya dikasih, terus dari katalog produknya juga ada. Udah pakai WA bisnis belum, Mas? Udah Mas. Ya? Udah ya? Ya. Profil WA-nya udah diperbaiki belum kira-kira? Kalau profil WA sendiri pakai logo ini jualan Mas. Pakai logo jualan ya? Iya, di situ bisa juga coba Mas Rizky Andika ya. Kazob. Nah, tambahin katalognya juga kan, katalognya terus keterangannya di situ juga bisa ditambahin nih. Keterangan apa namanya? Keterangan di profil WA Mas belum dibuat nih kayaknya kan? Belum Mas, iya. Nah, jadi isinya kayak media sosial kita itu minimal IG kan. IG kita apa namanya, atau link Shopee-nya kita itu bisa dibuat juga. Jadi informasi yang meyakinkan salah satunya minimal profil akun kita itu meyakinkan, oh ini jualannya bener loh. Jualannya nggak asal-asal gitu kan. Mas, kalau misalkan kita nih di IG jualan nih menampilkan kayak semacam cerita produk kita atau biografi si owner, itu baik nggak Mas? Kalau buat konten? Ya bisa aja kan, karena cerita itu menambahkan kayak menjelaskan oh produk itu apa sih behind the story-nya. Jadi cerita di belakang produk itu kan
yang kadang membuat orang menarik kan. Itu salah satu konten sih. Salah satu konten yang bisa membuat orang makin tertarik. Oh, jadi tahu loh produk ini dulu dibuatnya karena ini, dibuat oleh siapa kan. Karena itu mempermudah kita juga kan. Untuk meyakinkan dan membuat calon pembeli menarik. Oke, Mas Karvin, terima kasih ya. Ya, sama-sama Mas Rizky. Oke, teman-teman. Masih ada yang ingin bertanya lagi kira-kira? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanya lagi, kita bisa akhiri untuk sesi malam ini. Dan untuk 3 penanya yang aktif malam ini, kita kasih hadiah ya, 5 piece Meltevanana per orangnya. Itu ada Mbak Maratus ya, 1, terus ada Mas Rizky tadi. Oh, ada Mas Rizky sama 1 lagi. Umuraka ya. Umuraka. Ada nggak sih Umuraka di sini? Kak, Umuraka tuh saya, Kak. Oh, Umuraka 400 ya. Oke. Umuraka. Oke. Oh ya, terakhir nih. Terakhir itu Mas Toib ya. Tadi Mas Toib apa di sini? Fokus jualan 1 produk atau banyak produk? Nah, kira-kira 1 produk tadi itu udah kita nemu belum pola kita berjualan ya? Bagaimana pola kita dalam menjual sebuah produk tadi? Produk A, jualan snack gitu kan. Kira-kira jualan snack ini kita udah nemu belum pola ajebnya untuk menjual produk snack tadi biar laris 100 piece, 500 piece, 1000 piece ya dalam waktu periode sebulan, seminggu atau berapa hari. Terus yang kedua misalnya kita udah mau bangun bisnis herbal. Nah, kayak saya juga pernah nih coba sih promosi lini produk lain gitu kan, yang jauh dari produk yang sering saya jual dan orang-orang kenal kalau saya itu jual produk snack. Nyata karena beda kategori, beda produk, dan orang ya kayak tadi saya bilang juga baru tahu kalau kita itu jualan produk itu kan karena kita sebelumnya nggak pernah promosi itu. Ya ternyata emang susah juga ngeyakinin mereka buat beli kan. Karena kan kita baru jualan produk itu. Jadi kuncinya adalah coba konsisten di 1 produk sampai produk itu atau satu kategori produk ya kan. Produk itu nggak harus 1 kok. Kayak menjualan kosmetik ya. Kosmetik apa aja bisa dijual kan. Yang kalau misalnya bisnis toko snack ya, toko snack kita apa aja ya kita bisa jual. Jadi kita sebagai bukan produsen, kuncinya adalah membangun bisnis model itu sebagai distributor produk tersebut, kategori produk tersebut. Misalnya snack kekinian,
ada distributornya, ada beberapa kayak Mas Didit Hermawan di sini juga kan, ini salah satu distributor juga, terus Mbak Desi juga kan. Jadi membangun lini bisnis model bisnis snack kekinian. Terus mau bangun lini bisnis apa lagi ya? Misalnya herbal, ya udah jadi berarti bisnis modelnya distributor produk-produk herbal. Mau herbal wanita aja. Nah, kalau skincare ya berarti lini bisnis modelnya bangun distributor skincare ya tadi. Atau pakaian ya. Nah, kalau satu produk, nggak harus satu produk kok. Kalau misalnya kategori bisnis tersebut banyak produknya, ya kenapa enggak? Asal modal untuk misalnya kalau nyetok ya cukup gitu kan. Kalau misalnya dan kemampuan ruang atau SDM kita itu juga memadai. Itu aja sih Mas Soib. Hanya lagi dilema ya. Lagi dilema untuk mau jual satu produk atau banyak produk. Oke, kuncinya adalah menemukan formula penjualan satu produk tersebut hingga laris manis ya. Formula kategori produk tersebut. Nah, sekarang saya nih 3 tahun nih kayaknya baru nemuin formula nih. Formula gimana caranya setelah berulang kali dicoba itu berhasil meningkatkan penjualan di bisnis snack. Oke ya, bisnis snack. Nah, di bisnis herbal kemarin nyoba, kayaknya masih gagal nih. Jadi masih fokus di snack dulu. Nah, itu yang contohnya ya. Jadi ya nemuin formula kayak Mas Tohib itu buat kue, pasti kan ada formulanya kan kalau pernah buat kue atau masak ya. Kira-kira kalau masak ikan lele goreng, kira-kira lelenya langsung digoreng dulu baru dimasukin bumbu atau masukin bumbu dulu masukin goreng. Pasti ada urutan caranya dan takarannya berapa. Nah, itu contohnya kayak penjualan juga ada formulanya di masing-masing produknya dan itu beda-beda. Nah, tugas kita adalah mengembangkan diri, mengembangkan ilmu kita supaya kita jago di kategori produk tersebut dan mengembangkan penjualannya. Oke sih, itu aja ya. Gimana Mas Toib? Cukup jelas? Oke, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sesi malam ini. Nanti link rekamannya bisa kita share ya, dan rekaman sebelumnya bisa dikerjakan PR-nya. Dan selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Kita screenshot ya. Ini nanti kita share di grup. Momen kita bisa share juga ke sosmednya masing-masing. Acara ini disponsori oleh Meltevanana dan usaha Sultana Saffron saya sendiri, serta pabrik keripik Lampung ya, grosir snack dan pusatnya Maklon produk snack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didit, Mas Toib, Mas Dani, Mbak Inong, Mas Rizky, Mas Bowo.